Buat kamu yang bisa nebak alur film ini dari awal atau di tengah film, berarti kamu mempunyai IQ yang cukup tinggi. Percaya deh, film ini berat untuk ditebak. Mengisahkan seorang dosen hukum kriminologi yang mencoba memecahkan misteri pembunuhan dengan cara memecahkan 5 teori Pythagoras. Film berjudul The Other Me ini akan menceritakan selengkap kisahnya. Karena ini film yang lumayan berat, alangkah baiknya kita tambahkan sedikit fokus mulai sekarang. Diawali dengan adegan 4 orang sahabat yang sudah seperti keluarga di sebuah diskotik. Mereka mempunyai hubungan yang sangat dekat selayaknya keluarga yang siap mati untuk membela satu sama lain. Di sana mereka saling berpasangan. Malam itu salah satu pasangan berpamitan untuk segera pulang. Di tengah jalan pria itu berhenti sejenak dan di sana pria itu melamar kekasihnya. Θέλω να ζήσουμε όλα τα αύριο μαζί. Tujuh tahun berlalu, dan kini diperlihatkan seorang dosen hukum kriminologi yang sedang mengajar. Dia bernama Dimitri. Dimitri mempunyai kehidupan yang sangat kesepian. Hanya ada seorang ayah di keluarganya. Itu pun sudah 4 tahun ayahnya dirawat di rumah sakit. Hampir setiap hari dia bolak-balik ke rumah sakit menemani ayahnya. Di sisi lain, adegan menunjukkan seorang pembunuh yang sedang beraksi. Korbannya adalah seorang mantan hakim kejaksaan. Hari itu Dimitri yang sedang dalam mobil pun tak sengaja mendengar berita itu di radio. Setelah itu dia masuk ke rumah sakit menjenguk ayahnya dan pulang setelah malam. Keesokan harinya kembali lagi ada sebuah kejadian pembunuhan. Kali ini korbannya adalah seorang dokter. Di sana si pelaku meninggalkan sebuah pesan teka-teki. Pihak polisi yang menangani kasus itu pun menghubungi Dimitri untuk turut serta membantu menyelidiki kasus ini. Hari itu Dimitri langsung datang ke lokasi kejadian. Tak ada sidik jari atau barang bukti lain di TKP. Tapi di sana pelaku meninggalkan sebuah tulisan. Katakan apa yang harus kamu katakan dan jangan dengarkan orang-orang yang tidak seharusnya kamu dengarkan. Si pelaku juga meninggalkan teka-teki lain yang berupa uang sejumlah 220 euro. Dimitri pun mencatat semuanya dan pulang ke rumah. Pada malam harinya Dimitri mencoba mencari tahu apa maksud dari semua itu. Namun dia tak bisa menemukan petunjuk apapun. Yang dia dapatkan hanyalah tulisan yang ditulis si pelaku adalah quotes dari seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Pythagoras. Tentu hal itu tak memberi petunjuk apapun. Keesokan harinya dia mencoba menemui kepala penyelidikan dan menanyakan barangkali ada petunjuk lain. Namun kepala penyidik tak menemukan apapun walaupun sudah menggeledah rumah sakit tempat korban dan menginterogasi keluarganya. Tak lama kemudian mereka malah mendapat berita kembali terjadi pembunuhan di sebuah hotel. Si pelaku kembali meninggalkan kutipan kuno dari Pythagoras yang bertuliskan, menyembunyikan kebenaran itu seperti mengubur emas. Setelah sampai di sana dia kembali tak mendapatkan petunjuk. Dia hanya mendapat sebuah kepastian bahwa itu adalah pelaku yang sama. Ο ίδιος δράστης. Τι εννοείς? Αρχαίο ρητό και πάλι. Αριθμός του δωματίου, κύριε υποδικητά. Saat di kantor, Dimitri mencoba mengecek semua foto-foto di TKP dan tak menemukan apapun. Di sana kepala penyidik menceritakan bahwa ada kejadian lain sebelum itu. Sebuah kematian yang juga meninggalkan kutipan kuno, tapi kasusnya adalah bunuh diri. Dimitri pun mencoba melihat berkas-berkas dan fotonya. Di sana dia menemukan bahwa jam tangan dari almarhum menunjukkan arah jam 2.20. Ποιος τον βρήκε? Η οικιακή βοηθός. Και το ρολόι του είναι σταματημένο στις 2:20 ακριβώς. Dia sangat meyakini bahwa itu ada kaitannya dengan pembunuhan lainnya. Dia pun langsung pulang dan mencoba menelaah semua teka-teki yang dia dapatkan. Dia yakin ada celah untuk masuk ke teka-teki itu. Saat dia sedang mencari biodata dari para korban, dia menemukan semua korban mengenal mantan hakim kejaksaan yang terdapat melakukan bundir waktu itu. Dimitri meyakini itu bukanlah kecelakaan, tapi itu adalah suatu yang direkayasa. Hari itu pun mereka langsung mendatangi rumah dari almarhum hakim jaksa tersebut. Dan saat sedang naik lift, dia menemukan tulisan pada lift yang menunjukkan berat maksimum 220 kg. Itu sebenarnya wajar.
Tapi yang bikin aneh, angka 220 itu dilingkari menggunakan spidol. Dan juga ada sebuah kutipan yang bertuliskan, semua terjadi sesuai dengan angka. Πάντα κατά αριθμών γίνονται. Γιατί ένας κατά συρροή δολοφόνος που υπογράφει τις πράξεις του, άρα να κάνει την πρώτη να φανεί σαν ατύχημα? Για να κερδίσει χρόνο. Setelah Dimitri pulang dan kembali merumuskan apa yang dia temukan, dia menemukan sedikit petunjuk tentang almarhum jaksa yang sebelum meninggal dituduh telah menangani 30 kasus besar yang merugikan banyak mafia. Dimitri pun berasumsi bahwa kemungkinan pembunuh itu sedang membalas dendam atas kasus. Tapi dari 30 kasus itu yang mana? Terus, apa kaitannya dengan pria yang gantung diri dan seorang dokter? Tak menemukan korelasi di antara kejadian, Dimitri pun kembali menemukan jalan buntu dari kasus-kasus yang dia tangani. Menghadapi kebuntuan itu, Dimitri mencoba meminta tolong kepada seorang ahli matematika terbaik di negaranya. Dia nekat datang ke salah satu seminarnya dan menemuinya setelah seminar. Di sana, dia menanyakan tentang teorema dari angka 220. Je voulais vous demander s'il existe un théorème en mathématiques concernant le nombre de 120. Oh iya, sekedar info. Buat yang nggak tahu teorema itu adalah sebuah formula yang sudah terbukti dengan asumsi dasar, atau simpelnya sebuah fakta temuan yang mengandung rumus di dalamnya dan dipastikan berisi sebuah kebenaran. Setelah dia bertanya, sang ahli matematika belum bisa menjawab dan meminta apakah ada petunjuk lain. Karena jika hanya angka 220, maka itu masih terlalu sempit untuk dijabarkan. Lalu Dimitri menjelaskan bahwa dia sedang menangani kasus pembunuhan yang di setiap kejadian terdapat sebuah kutipan dari Pythagoras disertai angka 220. Sang ahli pun berkata itu masuk akal dan dia akan mencoba merumuskannya. Citation de Pythagore est 220. C'était la théorie des nombres amicaux. Par exemple, le 220 ou le 284. Un ami, c'est un autre moi. Et comment font-ils? Comment font-ils? 142, 284. Ah, ça, ce sont des nombres entiers. Vous n'avez pas idée à quel point c'est similaire. Yang belum paham sama rumusnya, nanti bisa dibaca di kolom komentar setelah menonton. Oke lanjut, setelah Dimitri mendapatkan rumusnya, dia pulang dan kembali mencari korelasi antara angka, kutipan, dan para korban. Dia mencoba merumuskannya dengan angka-angka teorema Pythagoras. Di sana dia menemukan tanggal-tanggal terjadinya pembunuhan sama persis dengan rumus yang ditulisnya. Την πρώτη μέρα του χρόνου βρέθηκε νεκρή Δεσίλα. Το ιατρείο του βρέθηκε νεκρός ο γιατρός Παπάς του χρόνου. Βρέθηκε νεκρός ο Ευθυμίου. 21η μέρα του χρόνου, 12 Μαρτίου. Βρέθηκε νεκρός ο Αργυρίου. Setelah merumuskannya, dia mendapatkan kesimpulan bahwa para korban seharusnya mempunyai hubungan atau sesuatu hal yang saling berkaitan. Lalu Dimitri pun meminta kepala penyidik datang ke tempatnya dan Dimitri kembali mempelajari data-data dari para korban. Dimitri menemukan bahwasannya para korban adalah orang-orang yang berkaitan dengan kecelakaan 7 tahun yang lalu yang tadi ditunjukkan di awal film. Lalu kepala penyidik pun mendatangi rumah keluarga korban tabrak lari tersebut. Di sana kepala penyidik mendapati sebuah informasi bahwa pria yang menjadi korban tersebut masih hidup dan tinggal di suatu tempat. Dia seperti orang frustasi setelah kekasihnya meninggal. Apalagi dia mendapat ketidakadilan karena pada saat itu pengadilan membebaskan pelaku tabrak lari dan menyatakan pria di motorlah yang bersalah. Setelahnya Dimitri mendapat data yang ternyata 7 tahun lalu para korban saling berhubungan. Pria yang terlihat bundir ternyata itu adalah pengacara dari si pelaku tabrak lari. Lalu mantan jaksa itu adalah jaksa penuntut di pengadilan itu. Dan si dokter adalah dokter yang memberikan catatan medis palsu. Lalu pria yang di hotel itu adalah pelaku yang melakukan tabrak lari dan mengarang cerita bahwa si pemotorlah yang ugal-ugalan. Dan satu orang saksi bernama Marnelis yang berada di dalam mobil itu dan bersaksi bahwa kejadiannya adalah motor itu yang bersalah. Dan tentunya kesaksian itulah yang memberatkan karena dia adalah satu-satunya saksi. Mengetahui itu, Dimitri dan kepala penyidik langsung berasumsi bahwa pria di atas motor itulah tersangka utamanya. Namun sekarang Marnelis masih hidup. Lalu Dimitri pun mencoba merumuskannya kembali kemungkinan-kemungkinannya. Di sana dia mendapatkan hasil. Menurut hitungan, harusnya Marnelis akan dibunuh pada tanggal 22 Mei di mana itu adalah 5 hari lagi. Δώσει σε άθροισμα το 220, η 142η μέρα του χρόνου. Δηλαδή σε 5 μέρες. 220. Προσπαθήσει να σκοτώσει το Μαρνέλη. Setelahnya, Dimitri merencanakan akan datang ke rumah pria yang sebagai korban itu pada tanggal 22 Mei.
apakah dia di rumah atau tidak. Dia ingin bersama pria itu pada tanggal itu dengan harapan agar tak terjadi pembunuhan di hari itu. Jika hari itu tak ada pembunuhan, maka kemungkinan besarnya dia adalah pelakunya. Singkat cerita, 5 hari kemudian Dimitri mendatangi rumahnya. Di sana Dimitri sedikit terkejut dengan keadaan fisik pria itu setelah kecelakaan. Dia juga mengeluarkan beberapa pertanyaan, dan pria itu menceritakan kejadian dan menceritakan rasa sakit atas apa yang dia alami. Κάθε βράδυ. Λέξουμε ρε μαλάκα, έχω πιει. Ένα φύγουμε. Πάμε ρε. Μισέ του σου λέω πάμε. Εσύ τους σκότωσες. Δυστυχώς. Από τη νύχτα του τροχαίου. Να ξεσκατίζει η μάνα μου σαν να ήμουν μωρό. Εσύ αυτό το λες ζωή. Setelahnya dia pulang, pada keesokan harinya kembali muncul sebuah berita pembunuhan di mana korbannya adalah Marnelis. Αυτή ήταν καρφωμένη στην καρδιά του. Pembunuhan itu dilakukan pada malam hari pada saat Dimitri sedang berada di rumah pria itu dan bersamanya. Mengetahui hal itu, Dimitri pun semakin bingung dengan siapa sebenarnya pembunuh itu. Karena sangat tidak mungkin pria itu yang melakukannya, atau mungkin dia menyuruh orang lain. Tapi cukup lama Dimitri bersamanya dan pria itu tak menunjukkan gerak-gerik apapun, apalagi berkomunikasi dengan orang di telepon. Tanpa bukti apapun, Dimitri kembali ragu tentang siapa pembunuhnya. Tapi menurut hitungan Pitagorasnya, orang kelima itu adalah korban terakhir. Merasa tak mampu mengungkapnya, Dimitri pun mengundurkan diri dari kasus tersebut. Apalagi menurut hitungannya, korban yang barusan adalah korban terakhir. Jadi dia cukup merasa tenang. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Αν χρειαστείτε κάτι άλλο, στη διάθεσή σας. Εσύ αυτό που έπρεπε να κάνεις, το έκανες. Να προσέχεις. Kini dia hidup seperti biasanya lagi, dan di rumahnya ternyata dia selalu kepikiran dengan kasus itu. Dia selalu terbayang-bayang rasa penasaran tentang siapa pembunuhnya. Dia pun mencoba merumuskan kembali, berharap bisa menemukan petunjuk lain. Di sana dia pun menemukan angka 8/8. Dia berpikiran untuk pergi ke kuburan korban wanitanya pada tanggal 8. Singkat cerita, dia ke sana dan mengintai. Benar saja, firasatnya tak salah. Terlihat seorang menggunakan jaket tertutup dan meletakkan sebuah kalung yang bertuliskan 220 dan 284. Dimitri pun menghampirinya dan menanyakan alasan-alasan kenapa dia melakukannya. Ternyata orang itu adalah sahabat wanita yang berada di awal film tadi. Wanita itu bernama Sofia. Lalu wanita itu pun menceritakan bahwa dia tak mengetahui kejadian sebenarnya. Tapi dia tahu bahwa malam itu sahabatnya tidak minum alkohol. Dan pada laporan dokter terdapat data mereka mengkonsumsi alkohol sangat banyak. Hal itu cukup menjadi alasan untuk membalaskan dendamnya dan wanita itu juga bercerita banyak hal. Ο παππούς μου ήταν μαθηματικός. Μου μίλησε για τους φίλιους αριθμούς του Πυθαγόρα. Και αυτό έκανα. Ήταν σαν να τη σκότωναν δεύτερη. Πέρασε ποτέ από το μυαλό σου? Πώς μπορείς να σκοτώσεις κάποιον? Saat wanita itu bicara, tiba-tiba Dimitri sudah menghilang. Kenapa Dimitri menghilang? Entah apa yang dipikirkan Dimitri, dia kembali melihat catatan di papan tulis, lalu melakukan hal ini. Γεια σου, Σοφία. Film pun selesai. Semoga cara saya bercerita tidak mengecewakan dan membuang waktumu. Jika ada saran, saya sangat berterima kasih jika kamu menuliskannya di kolom komentar. Jika Anda cukup terhibur, gak ada salahnya kasih semangat dengan cara subscribe. Dan tunggu film teka-teki lain dari channel ini. Sekian dari saya, sampai jumpa.